Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fardin Arif dari kelas 2F dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemokan tentang mata kuliah Business Intelligence untuk ujian tengah semester. Di sini terdapat yaitu instruksi. Yang pertama itu untuk file SQL, kemudian yang kedua analisis struktur database, yang ketiga tentukan KPI, lalu yang keempat berdasarkan KPI yang ditentukan gambarkan skema data warehouse, yang terakhir itu buat database OLAP. Untuk file SQL berikut, ini telah saya buatkan, yaitu pada download itu tanggal dan toko barokah, dan sebelum itu kita harus menggunakan Laragon, lalu kita kita itu toko barokah, kemudian create. Setelah create kita choose file, kita pilih toko barokah, kemudian open, lalu kita import. Kita tunggu beberapa detik setelah selesai, hingga selesai ya. Oke. Setelah selesai, kita mendapatkan beberapa tabel, itu detail transaksi, pembeli, penjual, produk, dan transaksi. Pada transaksi untuk tanggalnya sendiri belum belum jelas, lalu kita harus mengupdate tanggalnya pada transaksi dengan kita choose file, lalu kita pilih tanggal fix, kemudian import. Kita tunggu beberapa detik. Oke, setelah selesai import kita coba lihat untuk transaksinya kembali, yaitu untuk tanggalnya telah berubah. Kemudian nomor dua yaitu analisis struktur database. Untuk ini tidak perlu digambarkan karena sudah terdapat pada PHP admin pada toko barokah, yaitu di desainer. Kemudian kita, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan terlebih dahulu untuk ininya. Kemudian ini dan ini oke. Untuk terdapat 5 yaitu penjual transaksi. Untuk penjual produk dan pembeli tidak tergantung apapun, yaitu ada ID penjual, nama penjual untuk penjual, lalu untuk pembeli ada ID member dan username, lalu untuk produk ada ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Lalu pada transaksi terdapat 2 tabel ketergantungan, yaitu ada ID penjual dan ID pembeli, lalu terdapat selain itu ada nama transaksi untuk primary key-nya dan tanggal untuk yang telah kita atur sebelumnya untuk transaksi. Lalu untuk data transaksi terdapat 2 ketergantungan juga, yaitu pada produk dan transaksi, yaitu FK dari ID produk dan FK dari nomor transaksi. Lalu untuk data transaksi itu sendiri ada kode transaksi, lalu ada quantity beberapa yang terpilih seperti itu. Kemudian setelah kita menganalisa, saya memutuskan untuk menentukan KPI yang akan dianalis. Dari yang setelah saya analisa dari desain ini, saya menentukan KPI yang saya pilih, yaitu frekuensi pembelian pada oleh frekuensi pembeli frekuensi pembelian oleh pembeli pada tiap bulan. Jadi kita akan membuat frekuensi untuk pembelian oleh pembeli pada setiap bulannya mulai Januari hingga terakhir seperti itu. Kemudian berdasarkan KPI yang saya tentukan sebelumnya, yaitu saya sudah menggunakan skema data warehouse-nya, yaitu terdiri dari 2 dimensi dan 1 tabel fakta, yaitu seperti ini. Dapat terdapat tim pembeli untuk dimensi pembeli dan dimensi waktu untuk tabel dimensi. Untuk tabel fakta terdapat fakta frekuensi. Pada tabel tim pembeli terdapat ID dan username. Pada tim waktu terdapat ID dan bulan. Lalu untuk frekuensi terdapat ID untuk primary key-nya, lalu ID pembeli, ID waktu, frekuensi. Oke, kemudian kita buatlah database OLAP.
Oke, sebelum itu kita harus membuat database OLAP terlebih dahulu. Kita masuk ke server localhost, lalu kita ke new, kita buat database OLAP-nya itu dengan nama DW Toko Barokah. Seperti itu kita create. Setelah berhasil kita buat, kita harus membuat struktur database-nya. Kita tunggu sebentar untuk, nah ini untuk, lalu kita use DW Toko Barokah. Oke, berhasil. Lalu kita membuat create tabel dimensi pembeli, waktu, dan frekuensi fakta. Setelah berhasil kita buat, kita lalu membuat sebuah pendahunya dengan mengklik file, lalu new transformation. Tapi sebelum itu kita harus membuat yaitu namanya database connection terlebih dahulu untuk koneksinya. Oke, kita pilih MySQL. Kita pilih MySQL, lalu kita localhost. Lalu tabel database-nya itu Toko Barokah. Lalu username-nya root. Lalu untuk connection name-nya kita beri nama LTP connection. Lalu kita tes. Oke, berhasil. Kita oke. Lalu kita membuat file lagi untuk DW-nya. Untuk database DW-nya. Kita pilih lagi untuk MySQL. Kemudian kita localhost. Lalu database-nya itu DW Toko Barokah. Lalu untuk ini root. Lalu untuk ini DW connection. Kita tes. Oke, berhasil. Lalu kita buat yaitu inputnya, input tabel. Tabel input. Lalu select value. Lalu kita database OLAP. Database lookup. Lalu ada yang namanya yaitu filter row. Yang terakhir yaitu adalah tabel output. Tabel output. Kita sambungkan. Di dahulu. Kita min. Amin. Share satu intro. Untuk tabel input, untuk ini kita pilih koneksinya itu LTP connection, lalu kita itu select from pembeli. Kita mengambil semua data pembeli. Lalu kita oke. Kita select value. Kita get field. Terdapat dua username dan ID member. Kita ganti untuk ininya itu stream username. Lalu untuk ID member karena kita gunakan, maka kita hapus. Atau langsung bisa gini. Nah, seperti itu. Lalu oke. Lalu kita database lookup. Kita pilih untuk ini yaitu adalah DW connection. Lalu close.
Ini kita akan kirim ke tim pembeli. Lalu langsung kita field. Ini kita ganti menjadi username. Kita ini username. Tipenya yaitu string. Oke, kemudian kita oke. Lalu kita filter row. Username. Kita is null. Oke. Terus lookup. Kita fill field. Username. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Oke. Lalu kita oke. Sebelum itu kita pilih connection. Oke. Kita pilih tim pembeli. Lalu oke. Kemudian oke. Lalu kita jalankan transformation-nya. Bisa save. Oke. Sudah berhasil. Kita coba lihat untuk ke Barokah. Pada pembeli sudah ada 4. Oke, kita untuk username dan Tarianti, TW, Etik, dan Arif. Lalu setelah itu, yang kedua yaitu setelah tabel input pertama berhasil ditambahkan untuk bagian pembeli, lalu kita copy untuk yang kedua ini. Lalu untuk ini kita rubah juga menjadi ini, menjadi tim waktu. Lalu select value ini kita transfer lagi mulai awal, clear and color. Ini untuk kita ganti menjadi stream bulan. Karena kita tidak menggunakan bulan, kita hapus saja untuk bulannya. Lalu oke. Lalu untuk database lookup-nya kita ganti tim pembeli menjadi tim waktu. Lalu ini menjadi bulan, ini menjadi string bulan, lalu ini menjadi bulan dan string. Kemudian untuk filter row ini targetnya yaitu filter able 2. Setelah itu use bulan, is 0 juga. Lalu kita coba run untuk ini. Oke, untuk file outputnya jadi kesalahan. Oke, ininya belum diganti. Tim waktu. Lalu tabel filenya menjadi bulan dan stream bulan. Lalu kita jalankan lagi. Run. Oke, berhasil. Kita coba lihat untuk datanya. Oke, Januari, Februari, Maret, April, Agustus sudah masuk. Untuk pembeli juga ada Rianti, Dewi, Etik, dan Arif. Lalu yang terakhir yaitu untuk fakta frekuensi. Untuk fakta frekuensi ini juga hampir sama seperti ini. Tapi menggunakan 3 tabel lookup nantinya. Ini kita bikin tabel output.
Oke, kita copy saja supaya cepat. Lalu untuk ini potong. Menjadi tabel output 3. Seperti ini. Lalu ini akan ditambahkan. Dan kami tambahkan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita sambungkan untuk ini main output. Ini juga main output. Ini juga terakhir main output. Itu tabel untuk ini yaitu fact. Kita menggunakan ini. Pada pandoho. Lalu oke. Lalu select value kita ulangi seperti yang awal. Kita get field, clear at all. Karena kita tak menggunakan bulan, maka selain bulan kita tidak perlu nama. Selain bulan kita beri nama stream pembeli, stream bulan, sama stream pembelian. Stream pembelian seperti itu. Lalu untuk remove-nya itu adalah ada nama bulan. Oh, oke. Ada bulannya. Lalu untuk dapat lookup yang pertama untuk tim pembeli, di sini terdapat username sama dengan stream pembeli. Lalu di sini ada ID dengan tipe string integer, punya integer dengan nama ID pembeli, PW ID pembeli. Lalu kita oke. Lalu untuk database lookup yang kedua ini untuk database-nya punyanya tim waktu. Yaitu di sini terdapat bulan sama dengan stream bulan. Lalu di sini ada ID dengan nama PW, terubah menjadi PW ID waktu. Jadi untuk ininya menjadi integer. Kita oke. Untuk database lookup yang kelima, ini kita beri untuk kepada frekuensi. Lalu ini the get field. Nah, get field karena kita ini yaitu ID pembeli, ini ID waktu, dan ini adalah ID frekuensi. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini hapus, hapus, ini hapus, ini hapus. Lalu ini sama dengan PWID pembeli, ini sama dengan PWID waktu, lalu ini dengan pembelian. Juga sama ini ID pembeli, kita beri integer. Lalu untuk ID waktu integer. Lalu untuk frekuensi juga integer. Lalu kita oke. Lalu kita filter di pada ID pembeli is null. Lalu ID waktu is null.
Lalu yang terakhir yaitu frekuensi juga is 0. Oke, kita oke, oke. Setelah itu kita coba tabel output. Pada tabel output ini tujuannya adalah kepada fake frekuensi. Lalu database fieldnya kita get field. Lalu kita pilih sampai sini. Kita hapus ya. Clear all. Kita pilih ID pembeli dengan PWID pembeli. Lalu ID waktu dengan PWID waktu. Lalu yang terakhir ada frekuensi dengan stream pembelian. Kemudian kita oke. Kita coba cek lagi untuk ini apakah sudah benar frekuensi. Lalu kita blok. Lalu kita run. Oke, kita masuk 14. Kita coba untuk oke, sudah masuk untuk frekuensinya. Lalu setelah tiga-tiganya sudah selesai, lalu kita coba untuk hasil resultnya apakah sesuai dengan hasilnya. Oke, di sini karena tidak urut nama, kita akan urut nama dengan order by username ASC seperti itu. Lalu kita run lagi. Lah, sekarang sudah urut Arif di bulan Januari 2, Dewi Januari, Februari, Maret, April segini. Lalu data etik dengan ini Januari 1 lalu dari Yanti 1 Januari ini Februari ini Maret April Agustus seperti ini. Oke, itu sekian demo dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.